Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapes. We come from Portugal. Portugal, oke. Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan semua orang dengan mudah dapat mengakses informasi yang ada. Hanya dengan memainkan jari. Dengan mudah orang dapat mengakses informasi tanpa harus berkunjung ke sumber informasinya. Nah, bagaimana dengan museum yang ada di Indonesia? Di tengah perkembangan arus digitalisasi yang ada, museum dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap para pengunjung. Nah, bagaimana Museum Siwa Lima menghadapi hal ini? Ayo, saya mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan saya bersama Kepala Museum Siwa Lima, Ambon. Baik, saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala UPTD Museum Siwa Lima Provinsi Maluku, Pak Darwin Lawalata. Ya. Pak Darwin, kalau kita melihat era digitalisasi saat ini kan sudah banyak sekali orang mengakses informasi dengan mudah. Ya. Nah, apakah ada pengaruh terhadap kunjungan di Museum Siwa Lima ini sendiri, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Yang pasti sangat berpengaruh. Ya. Kalau kita lihat perkembangan museum selama ini, memang pada saat COVID itu juga kunjungan sangat terbatas. Dengan adanya digitalisasi ini sangat berpengaruh ketika pada saat pengunjung juga bisa mengetahui bahwa museum itu sebenarnya apa. Itu ya. Ya, jadi memang masa-masa itu masa-masa sulit juga. Ya, karena dibatasi kerumunan, kunjungan-kunjungan itu masa-masa COVID itu cukup sulit. Iya, sangat sulit. Jadi justru itu dengan era digitalisasi ini sangat berpengaruh bagi kami di museum. Jadi kami sangat memang ada kesempatan peluang bagi kami juga harus ada digitalisasi. Itu kami juga sudah mempunyai YouTube, kami juga sudah mempunyai Facebook, kami juga sudah mempunyai Instagram. Ya, dan lain-lain. Ya, dan itu artinya bahwa akses dari digitalisasi ini mempengaruhi kunjungan para pengunjung di Museum Siwa Lima ini terbatas oleh karena dengan mudahnya orang bisa mendapat informasi Museum Siwa Lima itu dari media-media itu sendiri. Ya. Nah, seberapa jauh pengunjung sampai saat ini bisa dikategorikan apakah setiap minggu ada ataukah? Ya. Kalau untuk pengunjung itu sangat banyak dibandingkan pada saat COVID. Memang COVID itu memang ada pengunjung juga, tapi sangat kurang karena terbatas. Kita harus sesuai dengan aturan COVID, kita harus mengikuti aturan pemerintah untuk kita terbatas dengan pengunjung. Nah, keterbatasan itu apakah ada program-program yang Museum Siwa Lima itu membuat sehingga mencari atau menjadi perhatian pengunjung untuk dapat mengunjung ke Siwa Lima ini sendiri? Iya, mungkin perlu kita tambahkan sedikit. Program yang ada di Museum Siwa Lima ini untuk bagaimana museum itu orang bisa datang banyak. Ya. Kalau kita tidak ada mempunyai program atau apalagi tidak ada sentuhan dengan masyarakat, kalau kita tidak mempunyai program, maka dengan sendirinya museum ini dia tidak akan berkembang. Betul. Justru itu program yang kita lakukan di Museum Siwa Lima itu antara lain program tahunan seperti vlog museum, itu kita libatkan juga masyarakat atau para siswa, kita buka secara umum. Dan juga beda koleksi itu juga kita libatkan mahasiswa atau siswa juga, dan sosialisasi. Nah, ini sosialisasi ini sangat penting karena memang kita sesuai dengan amanat undang-undang PP 66 tahun 2015. Ada harapan daripada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bagaimana museum itu harus berkembang di setiap daerah-daerah. Nah, sampai sekarang ini museum yang hanya ada di Maluku ini hanya satu, Museum Siwa Lima. Nah, untuk itu kami bersama dengan perencanaan di museum
bagaimana kita harus mempunyai program sosialisasi ini ke kabupaten untuk bisa mendirikan museum-museum yang ada di kabupaten kota, dan itu kita sudah jalankan di tahun ini. Ya. Jadi target utama dari program-program yang dibuat itu sehingga masyarakat bisa melihat museum itu sendiri dan bisa langsung mengunjungi museum itu sendiri ya Pak? Iya, iya betul. Dan memang salah satu yang tadi beta bilang itu blok museum, beda koleksi, literasi koleksi juga, dan lomba-lomba permainan rakyat. Sehingga dengan adanya program yang kami lakukan, sehingga semua masyarakat tertarik dengan museum kami. Ya, dan memang perkembangan cukup luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah Pak, kalau boleh saya tahu sih, seberapa banyak koleksi kita yang ada di sini? Iya. Untuk ketahuan bapak-bapak sekalian, memang jumlah koleksi kita itu ada terdiri dari 5.300 koleksi yang cukup banyak. Ya. Ada juga 10 jenis koleksi, tapi semua ada terdiri dari 5.300 koleksi. Nah, sehingga ada beberapa ruangan yang tidak bisa diakomodir koleksi-koleksi supaya bisa dikasih masuk di masing-masing ruangan untuk dijadikan sebagai penataan. Disitulah nanti pada saatnya mungkin saja pengunjung mungkin lebih banyak, tapi kita terbatas. Ya, terima kasih. Dan koleksi-koleksi ini mungkin bisa jadi dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Maluku. Iya, sudah pasti semua ya. Dan ini cukup banyak sekali. Banyak sekali. Saya lihat. Ada beberapa yang ada di ruangan seperti ruangan pameran busana, pameran foto, pameran sejarah, ada pameran kelautan. Ya. Jadi memang semua ada lah. Ya, ada sebagian yang juga memang tidak bisa diakomodir karena kita keterbatasan ruangan. Ada ruangan yang tidak bisa difungsikan lagi. Karena mengalami kerusakan. Ya. Dan itu tidak ada program untuk memperbaiki ke depan, apakah? Ya. Tergantung anggaran juga ya Pak? Ya. Sangat terima kasih kepada Bapak juga Pak dan teman-teman lain. 2 minggu lalu itu beta ke Belanda terkait dengan kerjasama. Sebelum kita kerjasama dengan pihak pemerintah Drent Museum yang ada di Belanda dengan Museum Maluku yang ada di Belanda, itu kita sudah membahas dengan Ibu Kepala Dinas bagaimana caranya supaya gedung yang ruang pameran tetap 1 ini difungsikan. Nah, pada saat beta ke sana, itu memang sudah ada satu perjanjian kerjasama dengan pihak Drent Museum dan dengan Hekaleka, dengan juga Museum Maluku yang ada di Belanda. Sekarang mereka akan siap membantu kita di museum terkait dengan fisik atau ruang pameran tetap 1 untuk mereka membantu untuk bisa memperbaiki yang ada. Jadi MOU itu dibuat untuk ada memfasilitasi hal-hal yang memang kurang di Museum Siwa Lima. Betul Pak. Ya. Oke, baik. Dari program-program yang tadi Bapak sampaikan, ada MOU, ada juga menyentuh masyarakat yang ada sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat bisa berkunjung ke Museum Siwa Lima. Apakah ada program tetap yang menjadi salah satu sarana untuk masyarakat bisa berkunjung ke Museum Siwa Lima ini sendiri? Iya. Pasti, seperti yang tadi kita sampaikan itu lomba-lomba permainan tradisional. Itu melibatkan dari kalangan mana saja Pak? Masyarakat, ada komunitas, ada sanggar-sanggar yang kita libatkan. Salah satunya mungkin musik ukulele yang beberapa kali saya juga menyaksikannya, dan itu menurut Bapak sendiri itu musik ukulele itu seperti apa kalau dilakukan oleh Museum Siwa Lima? Ya, itu salah satu alat musik tradisional kita yang ada di Maluku yang harus kita tetap mempertahankan. Sehingga bukan hanya program musik alat musik tradisional seperti ukulele, tetapi juga seperti ada rebana, toto buang juga. Ya, itu suling. Ya, kita tetap melestarikan dengan program-program yang kita laksanakan. Dan itu salah satu target untuk mengunjungi, membuat orang itu bisa mengunjungi ke Museum Siwa Lima. Iya, salah satunya. Terus memang salah satu program itu sesuai dengan koleksi yang ada di museum kami. Terakhir Pak, harapan Bapak? Ya, harapan kami ke depan biarlah museum tetap berkembang sesuai dengan visi dan misi Pak Gubernur,
Ibu Kadis juga, harapan Ibu Kadis dengan Pak Gubernur, dengan juga begitu dengan saya, supaya museum tetap berkembang, dan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah Belanda, kami percaya museum akan tetap lebih maju. Baik, terima kasih Pak. Kita doakan semoga Museum Siwa Lima tetap terus berkarya dan terus mengakses barang-barang yang memang bisa dilihat oleh orang. Iya, pasti juga Bapak-bapak akan melihat bahwa ini ada kunjungan-kunjungan dari luar negeri yang begitu banyak. Ya. Oke, baik. Dan itulah perbincangan kami dengan Kepala UPTD Siwa Lima Ambon, dan ini merupakan salah satu era yang mempengaruhi pengunjung yang ada. Tapi tidak kalah, program-program yang sudah disiapkan oleh Museum Siwa Lima akan menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung. Sampai jumpa.